Selamat berjumpa kembali bersama kita di Indo Progress TV. Kali ini saya ditemani dengan Bapak Octavianus Mote yang biasanya Anda jumpai setiap saat di acara Papua Bicara. Kali ini kita akan berbincang dengan beliau yang akan memberikan pendapatnya dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Tepatnya pada tanggal 1 Desember ya, 1 Desember 2020, di mana Ketua United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP Benny Wenda mengumumkan bahwa pihaknya menyatakan pembentukan pemerintah sementara West Papua, dan bagi dia pengumuman ini menandai intensifikasi perjuangan melawan penjajahan Indonesia di wilayah Papua yang berlangsung sejak 1963. Nah, Pak Mote, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Apakah Anda mengetahui pembuatan keputusan ini? Oh, saya sama sekali tidak mengetahui bahwa akan ada pengumuman seperti begini. Tetapi saya mengetahui bahwa ada rapat di antara tiga partai yang mendirikan United Liberation Movement for West Papua karena terkait dengan masa jabatan daripada Tuan Benny dan sebagai ketua dan saya sebagai wakil ketua, periode kami itu berakhir mulai tanggal 1 Desember ini. Jadi sedangkan karena kami tidak bisa bertemu, maka itu ada sebuah pertemuan istimewa, rapat istimewa untuk membahas. Itu yang saya ketahui. Tetapi di dalam keputusannya itu disepakati bahwa pembicaraan ide tentang itu mestinya akan dibicarakan di dalam rapat ketika kita semua bisa bertemu secara fisik. Bagaimana komentar Anda sendiri terhadap pembentukan pemerintah sementara? Ya, jadi pertama pembentukan ini keliru dan tergesa-gesa seperti juga di masa lalu Benny Wenda mengambil beberapa keputusan yang kontroversial. Jadi tergesa-gesa karena pertama de facto dia sudah berakhir by 1 Desember. Saya dan dia dan kepengurusan kami itu sudah berakhir. Posisinya sekarang ini kan pejabat sementara untuk sampai periode berikut. Di dalam posisi sebagai pejabat sementara, tidak bisa mengambil keputusan yang signifikan. Alasan kedua, di dalam rapat istimewa yang tadi saya katakan berlangsung di Jayapura, diikuti oleh wakil dari 3 organisasi, dibicarakan berbagai agenda yang akan dibahas di pertemuan yang mendatang. Pada saat itu agenda utama adalah tentu saja kepengurusan kami harus memberikan laporan pertanggungjawaban. Kemudian dari situ akan ditentukan bagaimana format dari perjuangan itu di masa yang akan datang. Dan ide tentang pemerintahan tentu itu dibicarakan dalam rapat istimewa itu yang secara fisik saya memang tidak hadir. Tapi saya mendapatkan laporan penuh dan diputuskan bahwa ini akan diumumkan apapun bentuknya nanti, apakah dalam bentuk tetap seperti sekarang atau kembali ke model yang lama karena misalnya melihat pengalaman 1 tahun tidak menguntungkan bentuk yang sekarang dibandingkan dulu itu hanya sebagai sekjen, sebagai wadah koordinasi semua komponen, ataukah akan ditingkatkan seperti semi permanen seperti begini. Nah, semua faktor kan harus dipertimbangkan
apa untungnya, apa ruginya kalau kita merubah sesuatu bentuk begitu. Jadi oleh karena itu maka tidak heran kalau OPM dan semua organisasi yang ada di luar komponen 3 komponen ini itu menolak tentang pembentukan pemerintahan ini transisi. Bukan karena idenya sendiri, tetapi satu prosedurnya tidak benar, diumumkan oleh seseorang yang hanya pejabat sementara, dia bukan pemimpin yang dan keputusan itu belum sah. Jadi dari segala sisi dia mengandung kelemahan. Dan apalagi kalau dilihat misalnya tanda bahwa ini intensifikasi daripada perjuangan itu, ya itu semakin tidak berbobot lagi karena bagaimana mau intensifikasi perjuangan ketika COVID itu membungkam semua ruang gerak itu. Dan kan itu terjadi selama sekian bulan belakangan ini kan, bahkan berkunjung satu tempat atau mengadakan pertemuan saja tidak bisa. Itu de facto yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Tuan Beni. Dan yang juga sebuah pertanda misalnya dalam perayaan 1 Desember kemarin kan tidak terjadi besar-besaran di mana-mana seperti tahun sedia kala. Kalau misalnya ini mau dijadikan sebagai start awal gitu. Jadi saya kira idenya pemerintahan sendiri tidak ada masalah karena memang kita berjuang untuk merdeka dan kita akan bentuk pemerintahan. Itu hanya dalam pemerintahan itu tidak masalah itu karena memang kita akan bentuk itu. Masalahnya hanya prosedur dan ini di luar daripada aturan yang berlaku. Baik, menurut Pak Mote sendiri ini apa yang sebetulnya lebih penting dilakukan atau diprioritaskan untuk membuat gerakan perlawanan Papua ini jauh lebih bertenaga? Betul. Jadi itu yang sangat penting gitu. Jadi daripada obok-obok terus organisasi internal ke dalam ya, misalnya sebelumnya beliau mengganti secara sepihak TPNOPM dengan West Papuan Army yang kemudian menimbulkan pro kontra yang luar biasa, terjadi perpecahan yang sampai detik ini belum bersatu. Kemudian eliminir semua komponen lain yang di luar yang beda pendapat dengan kelompoknya, itu mengakibatkan sebetulnya semua tuntutan, bukan hanya saya yang berpikir, tapi tuntutan adalah penting sekali untuk rekonsiliasi dulu. Dan itu yang amat sangat penting, karena di bawah kepemimpinan Beni ini kan semua pecah kiri kanan. Perjuangan kelompok ini hanya dikembangkan atau dikendalikan oleh satu kelompok yang berasal dari satu kampung dan mereka yang mendengar dia. Jadi oleh karena itu misalnya di dalam ULMP sendiri tidak begitu kuat. Jadi di mana-mana tuntutannya adalah rekonsiliasi. Itu yang sangat vital yang mestinya diutamakan. Kita sudah menghadapi Indonesia, musuh besar bersama. Lalu bukannya menghadapi bicara tentang bagaimana strategi yang tepat untuk menghadapi musuh yang besar, malah menciptakan musuh di dalam perjuangan sendiri. Jadi dari potensi sumber yang sedikit ini, akhirnya sibuk untuk baku sikat antara satu dengan lain. Misalnya sekarang pada saat saya terpaksa saya mengkritisi ketua dalam posisi saya sebagai wakil ketua. Hal macam ini tidak perlu terjadi apabila
kita semua itu mengerti mekanismenya, mengerti mana yang prioritas. Jadi prioritas adalah untuk di dalam negeri dan dalam perjuangan itu reconcile dari semua elemen perjuangan. Kemudian pembagian tugas yang jelas masing-masing. Tidak harus semua di dalam WP, tetapi semua siapa bikin apa, itu kan harus diatur, ditata. Ini perjuangan, memimpin perjuangan itu ibarat kapten kesebelasan. Jadi as a kapten kesebelasan, dia harus tahu bola itu mengatur mulai dari menyerang, bermain di tengah, bagi tugas sampai pada gol. Itu dia harus bisa mengatur strategi daripada kesebelasan itu. Dan kapan, nah ini yang saya kira kekurangan di situ. Nah, jadi apa yang menjadi utama menjadi terbelakang. Dan banyak kritik mengatakan bahwa hal itu terjadi karena ketidakmampuan untuk mewujudkan janji-janji yang ada bahwa akan mendapatkan begitu banyak negara. Itu prioritas yang kedua untuk internasional. Itu kan tugasnya ULMWP adalah mencari pengakuan dari berbagai negara. Jadi kalau dulu pada saat saya memimpin 7 negara publicly itu support West Papua di United Nations, dan juga pada saat itu saya sudah berhasil meyakinkan memasukkan agenda Papua Barat di dalam asosiasi dari negara-negara Karibia, Pasifik, dan Afrika, ACP. Maka di dalam kepengurusan yang berikut ini, mestinya jumlah mereka yang mendukung kami, at least di dalam human rights sajalah, itu meningkat dari 17 itu mesti jadi 14 atau puluhan begitu dari tahun ke tahun. Nah, itu yang kalau ibarat tadi sepak bola, itu goalnya. Jadi dari satu gol ke gol berikut itu dengan mengukurnya dari berapa jumlah negara yang dukung kita. Nah itu yang mestinya, kalau itu yang jadi target, maka strateginya kan mengatur tentang kalau mau merebut Afrika, what we need to do. Kalau mau merebut Karibia, Amerika Latin atau Eropa, apa yang kita harus lakukan? Nah, fokus kan mestinya itu gitu, strategi kalkulasi sehingga kita bisa memperlihatkan kepada rakyat bahwa perjuangan di bawah United Liberation Movement, di bawah Tuan Benny dengan saya adalah mengalami kemajuan. Mestinya dua hal itu yang menjadi fokus. Jadi di dalam internal itu rekonsiliasi, dan di internasional adalah mencari dukungan dari berbagai negara di dunia. Ini yang terjadi kan di PBB, dari 7 negara itu hanya satu saja yang pidato gitu. 6 sudah menghilang. Dari yang ada di tangan saja 6 sudah terbang jauh. Itu kan kemenangan diplomasi dari pihak musuh. Itu kan mestinya concern kita itu di situ. Itu mestinya priority. Oke, menurut IPAR sendiri, penolakan terhadap terhadap apa yang dilakukan oleh Benny Wenda ini sudah apakah semua pihak-pihak yang IPAR tahu ini menolak atau ada yang juga mendukung keputusan dari sejauh ini? Pertama, dari 3 komponen sendiri jelas di dalam rapat itu, satu komponen mengajukan argumen yang sangat signifikan, mengatakan bahwa ini belum waktunya. Tetapi karena yang lain terus mendesak, oke, kalau begitu kita masukkan dia sebagai agenda untuk kita bicarakan di sana. Itu yang terjadi, dan keputusan final decision itu adalah menunda. Jadi
bahwa tiba-tiba Beni mengumumkan, itu membuat saya sebagai wakil ketua dan komponen yang ikut rapat di dalam itu semua terkejut. Terkejut karena tidak ada yang memberikan mandat kepada Tuan Beni untuk mengumumkan 1 Desember. Mandat itu, keputusan itu ada di sana. Nah, begitu diumumkan, jadi dari dalam peserta rapat istimewa saja sudah menimbulkan pro kontra dan memang terjadi perdebatan yang luar biasa sekarang. Lalu antara apakah ini secara terbuka kita tolak atau supaya musuh tidak memanfaatkan, lalu sudah kita tidak usah tolak secara publik, nanti kita bicara saja. Itu yang sedang terjadi sekarang. Dan kalau saya mengatakan bahwa harus menjelaskan posisi ini karena ini akan berpengaruh kepada pendukung, baik terutama di tingkat internasional. Kalau perjuangan ini merubah diri menjadi sebuah government in waiting atau pemerintahan, itu secara diplomasi itu sangat perubahan yang signifikan. Mengakui perjuangan dengan pemerintahan yang sudah ada itu kan berarti mengakui kedaulatan. Dan itu akan mengakibatkan dampak yang lebih besar dari negara itu dengan Indonesia. Karena Indonesia sebagai pemerintah yang menjajah kita itu mengklaim masih berdaulat. Kalau United Liberation Movement itu kan masih sebuah organisasi perjuangan. Jadi ini perbedaan ide, perbedaan demokrasi yang harus diakui. Tapi kalau sebuah pemerintahan itu terbentuk, itu kan lain lagi. Apalagi kalau intensifikasi, lalu militer ambil alih, pemerintah ambil alih, and so on and so forth. Itu mengakibatkan masalah yang besar. Oleh karena itu, saya sudah memberikan masukan agar pimpinan dari 3 organisasi itu memberikan posisinya terhadap ini. Apakah betul ini keputusan rapat bersama? Ataukah tidak? Karena yang jelaskan tidak. Sedangkan yang dari luar, ya tentu saja protes di mana-mana. OPM sudah mengeluarkan pernyataan. Dan saya sudah dihubungi oleh berbagai organisasi pendukung yang biasanya mereka ini disebut pendukung hanya karena alasan teknis. Sebetulnya mereka adalah inti dari pejuang pergerakan di dalam yang punya massa, yang mampu menggerakkan massa itu yang real, punya power di ground itu mereka sudah jelas-jelas akan sudah tolak itu semua protes itu. Ya idenya karena ya dia sudah berakhir masanya. Saya dengan Beni itu sudah berakhir. Kami ini pejabat sementara. Dan keputusan itu bukan keputusan yang bisa hanya di-push oleh 1-2 orang yang kebetulan satu geng di dalam ide perjuangan. Tetapi ini kan keputusan bangsa. Jadi dari logika yang sederhana aja, ini bukan soal suka tidak suka terhadap gaya kepemimpinan Beni, tetapi itu memperlihatkan ketidakmampuan untuk memahami, membedakan persoalan dan memahami bagaimana memimpin sebuah gerakan kemerdekaan. Oke, Pak Otto, meskipun diharapkan ini tidak terjadi, kan sudah terlanjur terjadi dan sudah diputuskan, bahkan sudah ada di websitenya ULMWP. Langkah ke depannya, Pak, bagaimana? Agar ini bisa kembali tidak memecah belah perjuangan dari gerakan perlawanan Papua Merdeka ini. Ya, langkah pertama sebetulnya itu yang tadi saya 3 komponen yang ikut di dalam rapat itu harus segera menenangkan rakyat, menjelaskan duduk persoalannya bahwa
Antara lain misalnya mengatakan, oke, informasi yang disampaikan kepada Tuan Beni itu keliru sehingga beliau bertindak. Seperti begitu, mengumumkan sesuatu yang bukan tanggung jawab dia, dan sesuatu yang belum juga diputuskan. Dan lalu yang berikutnya adalah ya rekonsiliasi, harus segera rekonsiliasi sehingga musuh tidak masuk untuk memecah belah kesatuan, dan juga agar kalau pihak saya kan sudah membaca reaksi beberapa politisi di Jakarta yang sudah mengatakan bahwa ini harus ditindak dan segala macam ini. Kalau ini terjadi, ini bagaimana menghadapinya? Jadi ini bagaimana kontrol damage-nya terhadap apa yang dilakukan. Saya kira ini 3 komponen itu harus segera bertemu lagi untuk bicarakan tentang semua hal ini, dan juga untuk memberikan penjelasan kepada para pendukung tentang keputusan ini, daripada membiarkan diri berantem di sosial media dan di surat kabar. Karena pengumuman ini sendiri dari kantor Free West Papua dari Tuan Beni itu sangat dilakukan secara besar-besaran. Berbagai media di internasional itu memuatnya. Jadi saya kira kan jelas itu intensifikasi terhadap perjuangan kemerdekaan itu tidak akan terjadi. Jadi tidak perlu dikhawatirkan akan hal itu, sebab jelas OPM sudah menolak. Artinya tidak akan ada gerakan militer yang itu intensifikasi untuk menyerang karena pemerintahan mau diambil alih, itu tidak akan terjadi karena OPM sudah mengatakan kami menolak ini. Lalu di dalam perjuangan di masyarakat yang mempunyai massa pun sudah menolak. Jadi kalaupun ada ajakan gerakan demo atau apapun yang ini tidak akan bersuara bergema di masyarakat. Dan yang ketiga, seperti saya katakan bahwa karena apa yang diumumkan ini masih draft, belum sebuah keputusan. Karena itu juga tidak akan terjadi intensifikasi kalau di dalam menggerakkan massa, tetapi juga di dalam melakukan diplomasi akan tertunda sampai kepengurusan yang baru terjadi. Kalaupun COVID itu memberi peluang untuk kita bisa terbang, tapi de facto kan semua negara ruang geraknya kan terbatas, tidak bisa kemana-mana. Baik, terima kasih banyak Bapak Octavianus Mote, dan demikianlah perbincangan Indo Progress TV. Sampai bertemu kembali di kesempatan selanjutnya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan.